Pagi persembahan RRI Manado. Baik, shalom kembali, selamat pagi pendengar. Ya, kita berjumpa lagi pagi ini dalam Mutiara Pagi. Ya, kita akan merenungkan bersama dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 15 dengan tema atau topik memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, dan pagi ini kita akan live ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, MPDK. Ya, iya, bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK Konselor ya. Kita akan live pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, dan nanti akan ada sesi interaktif juga ya untuk pagi ini baik di SMS, line WhatsApp dan juga line telepon di 0821 9583 5080. Baik, kami langsung menyapa saja. Selamat pagi, shalom Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Bung Mike. Oke, baik, silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan. Baik, terima kasih pendengar yang berkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Kami telah siap membaca dan merenungkannya. Roh Kudus Tuhan ambil alih hati dan pikiran kami oleh kemuliaan-Mu, supaya apa yang kami baca, kami renungkan, mampu kami praktekkan dalam hidup kami setiap hari. Tuhan jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Bu Michael Chia yang mengendalikannya bersama dengan tim ada dalam berkat Tuhan. Demikian yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado dalam berkat-Mu. Kami siap mendengar, kami siap memberitakan dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka 1 Tawarik pasal 29. Ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. 1 Tawarik pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah, kami ulangi, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Demikian firman Tuhan. Mendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kata memberi berarti adalah sebuah pengorbanan. Ya. Kalau kita mau memberi untuk Tuhan berarti harus yang terbaik, bukan tidak baik. Ada sering orang dalam perjalanan kehidupannya, ya, ketika dia boleh berhasil, ya, itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Itu merupakan berkat daripada Tuhan. Dan pertanyaannya, ketika berhasil, ketika sukses, apakah kita telah memberikan sepenuhnya untuk Tuhan? Atau kesuksesan itu kita merasa bahwa itu hasil usaha kita sendiri. Sehingga yang ada di pikiran kita, nantilah, saya nanti akan mengambil waktu, ya mungkin kemudian dan sebagainya. Padahal ketika kita mengalami kesuksesan, kita mengalami berkat daripada Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan. Dan tugas kita adalah memberikan yang terbaik dari apa yang kita alami dan kita terima daripada Tuhan. Kenapa ini saya katakan? Karena Daud mengungkapkan sendiri bagaimana dia sesungguhnya di hadapan Tuhan, bagaimana bangsanya di hadapan Tuhan. Daud mau mengungkapkan pujian ini sebagai tanda bukti semua karena Tuhan. Kesuksesannya, ya, kepemimpinannya, itu semua karena Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 13, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah
persembahan yang kami berikan kepadamu. Artinya, Daud merasakan apa yang dia alami, bangsanya yang alami adalah pemberian daripada Tuhan. Dan termasuk kesuksesan, termasuk apa yang mereka lakukan, itu juga dari Tuhan. Jadi, agak keliru kalau misalnya kita mau mengatakan semua yang kita lakukan dan kita kerjakan dengan baik dan berhasil, itu karena hasil usaha kita saja. Tetapi kita harus mengatakan lebih utama, ini karena pemberian Allah dan karena saya berupaya atau saya berusaha. Yang kedua, kalau kita katakan memberi yang terbaik kepada Tuhan, tidak hanya pada waktu kita berhasil, ya, atau kita sukses, tapi juga dalam sebuah proses kehidupan yang harus dilewati oleh setiap orang percaya. Kita harus mampu memberi yang terbaik. Kadang kita tidak tahan melewati sebuah proses kehidupan. Bahkan kita bisa menyerah pada keadaan. Padahal itulah kesempatan kita untuk sadar siapa diri kita. Bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Berarti kita harus menyerahkan totalitas hidup kita hanya kepada Tuhan. Sehingga proses itu kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, kecenderungan manusia adalah ketika kita tidak berdaya, baru kita mengingat Tuhan. Lantas saat kita ada dalam kebahagiaan, sukacita yang melimpah, kadang kita melupakan Tuhan. Hari ini kita diingatkan, beri yang terbaik bagi Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita memberikan itu bagi Tuhan? Sudahkah pekerjaan kita melibatkan Tuhan? Sudahkah setiap upaya dan usaha kita melibatkan Tuhan? Sudahkah setiap pelayanan, pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada kita melibatkan Tuhan? Atau jangan-jangan kita menggunakan logika kita, cara kita berpikir semata, sehingga yang terjadi bukanlah penyertaan, yang terjadi adalah kita tidak mampu melakukannya. Nah, hari ini ambil keputusan dan katakan, Tuhan, aku mau beri yang terbaik untuk Tuhan, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Tuhan memberkati firman. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa untuk perenungan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Dan baik pendengar serta pemirsa, kita masuk di sesi interaktif untuk pagi ini ya. Baik di SMS, WhatsApp, dan juga line telepon di 082195835080 ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik Pak Pendeta, sembari menantikan untuk respon dari pendengar ya. Ini sesuai dengan tema, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, walaupun kadang ada dari sebagian kita mungkin suka hitung-hitungan dengan Tuhan ya. Bukan begitu ya Pak Pendeta ya. Ini apa makna dari tema ini Pak Pendeta sebenarnya? Ya, jadi 1 Tawarik pasal 29 ayat 13 ya sampai 15 bacaan kita. Ya, kalau kita bicara memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan Bung Mike mengatakan kadang kita manusia hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, itulah manusia yang kadang ya, ketika dalam kondisi dan keadaan lemah, tak berdaya ataupun gagal, ya, kita mulai membanding-bandingkan atau mulai menghitung-hitung dengan Tuhan. Tuhan, dulu dan kita rebeki yang terbaik, apa sekarang kita gagal? Ya. Tuhan, dulu dan kita sok kasih yang terbaik for Tuhan, ya, pelayanan kita luar biasa, tapi kenapa sekarang seolah-olah saya tidak diberkati? Ya, sebenarnya itu adalah evaluasi, Bung Mike. Ya, coba orang replay lagi, ya. Mungkin dulu ya, orang dah beli yang terbaik dan Tuhan berkati karena memang orang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, tapi sekarang kenapa tidak lagi? Karena mungkin orang sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan, aktivitas kita. Betul. Tapi kita tidak punya waktu lagi dengan Tuhan. Ya, jangan pernah kita mengabaikan ya tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya punya kesaksian, Bung Mike, ketika akan dikukuhkan ya, selesai studi untuk profesi konselor. Ya, dalam perjalanan itu lewat pesawat, pendeta pikir cuma pendeta yang baca Alkitab ya di pesawat. Ternyata ada seorang anak muda ya. Jadi dalam perjalanan itu dia baca Alkitab. Kita terharu ya. Makanya waktu kita tiba di satu tempat untuk transit ya, kita kasih kesaksian itu lewat FB ya. Ini luar biasa ya. Ini bukan dalam rangka kalau orang baca Alkitab di pesawat supaya orang tidak hanya soal orang aman di pesawat, bukan. Karena itu sudah menjadi rutinitas ya. Rutinitas boleh dikatakan berarti hari-hari kita membaca, tapi
ada kualitas di dalamnya, bahwa waktu kita pakai untuk ya membaca firman. Ya. Nah, orang lain kali kan nanti coba Mike ya terkira. Nanti orang kalau dia so sakit di rumah sakit, kok ada Alkitab di atas Ya, kapal. betul. Ya, dia kon tanya, siapa itu supaya cepat baik? Kau ndak baca, nyanda. Ya, seolah-olah itu cuma menjadi satu benda yang magis ya. Iya, Padahal itu harus dibaca, formalitas. formalitas, dibaca tapi dipahami dan dilakukan. Tidak hanya kita paham, kita renungkan, tapi juga harus kita lakukan. Sama dengan firman hari ini, Bung Mike. Ya, kita tidak hanya membaca dan merenungkan, tapi ini harus dipraktekkan. Jangan-jangan kita sendiri tidak melakukannya. Ini yang harus diingatkan. Makanya Daud ada banyak pengalaman, ada proses kehidupan. Siapa bilang Daud tidak berproses, Bung Mike? Ya, mulai dari pemilihannya, dia sebenarnya tidak masuk hitungan menurut ayahnya dan saudara-saudaranya, karena dia memang kecil, ya. Tapi justru Tuhan melihat hati, bukan melihat paras, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Daud pernah dikejar oleh siapa? Saul, ya. Saul, ya. Ya, karena memang ketaatannya kepada Tuhan, tapi dia berlindung pada Tuhan. Tuhanlah gunung batu, kota benteng. Ya, 2 kali sebenarnya kesempatan kalau Daud mau untuk melakukan itu kepada Saul, tapi dia tidak melakukannya karena dia tahu bahwa Saul itu adalah hamba yang diberkati, diurapi, dan dia bukan hak untuk melakukan itu, membalas, tidak. Dia tahu ada Tuhan yang akan membalas. Dan yang ketiga, memang Daud pernah gagal, ya. Jadi bukan berarti kita orang percaya lantas kita tidak punya kekurangan, ada. Tapi pada waktu Daud gagal, dia punya kekurangan, dia bertobat, dia merubah kehidupannya. Ya, sering orang kalau orang gagal, orang anggap bahwa itu penghukuman daripada Tuhan dan kita tidak mau berubah. Sudah jauh memang sebegini kita. Jangan rubah hidup kita. Kita memang tidak sempurna. Kita manusia biasa yang penuh kekurangan. Dan karena itu perlu ada perubahan hidup. Dan kalau kita mau merubah, pertobatan kita itu harus sungguh-sungguh nyata dalam tindakan kita selanjutnya. Jangan terus bilang bertobat hari ini, mar besok bikin ulang. Iya, betul. Iya, ya, asik kok Tuhan mau mengampuni. Nah, ya, tetap penghukuman itu berlaku dalam kehidupan kita. Banyak kali orang menganggap bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita, padahal kita lupa. Ada yang orang baking, yang orang so lupa, ya. Tapi penghukuman itu tetap berlaku dalam kehidupan kita. Nah, makanya ketika sekarang kita dengar firman ini dan kita pernah melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, tugas kita adalah berubah. Ya, kalau pertanyaan pendeta, kalau misalnya kita bertobat Tuhan mau mengasihi, iyalah, betul. Yang penting orang sungguh-sungguh, jangan munafik, ya, hanya di depan manusia, ya, supaya kelihatan suci, padahal Tuhan tidak, ya. Harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, biar orang yang tidak lihat tidak apa-apa. Orang sungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan, tidak masalah. Kan ini perlu klarifikasi, Bung Mike, ya. Guys, ya saya sudah bertobat hari ini, guys. Itu tidak perlu. Tapi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini penting. Ya. Oke, baik. Ya, sekali lagi pendengar dan pemirsa, silakan ya untuk sesi interaktif pagi ini. Kami kasih kesempatan untuk Anda ya di line telepon, SMS, WhatsApp 082195835080. Ya, lewat perenungan firman Tuhan kita untuk pagi hari ini ya. Dari 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 15. Ayat 13 sampai 15. Ya, 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 15. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Iya. Pak Pendeta, mungkin ada juga yang bertanya-tanya ini kalau sesuai dengan tema kita, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Selain harta, apalagi yang perlu kita persembahkan untuk Tuhan? Iya, sebenarnya yang paling terpenting, Bung Mike, adalah bukan sesuatu yang kelihatan, ya, tetapi hidup kita yang sungguh-sungguh, ya. Kalau bicara soal hidup kan ini bukan bicara soal fisik saja, tapi soal karakter, ya. Ya, ada orang fisiknya luar biasa, tapi kalau karakternya tidak baik, gimana? Ya. Orang menganggap bahwa pengetahuan itu penting, ya. Tarannya, IQ-nya. Saya mau katakan bukan mengabaikan itu. Silakan, ya. Kita boleh pintar, tapi karakter kita juga, attitude-nya kita juga harus baik. Ya. Karena misalnya perusahaan atau industri atau tempat-tempat di mana mau menerima orang untuk bekerja, ini dinilainya bukan hanya kepintarannya. Kalau orang hanya pintar di sini, Bung Main, ya, oke. Tapi terus
perlakuan kita, kelakuan kita, karakter kita. Karena kan kita kan berhadapan dengan orang lain, bukan dengan robot atau komputer. Iya, Ya, betul. betul. Misalnya kita harus melaksanakan tugas administratif, ya. Kita jago semua, Word, Excel, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang pakai aplikasi AI, ya, dan lain sebagainya. Kita paling pintar. Tapi karakter kita juga menghormati orang lain, ya. Bagaimana kita menghargai orang lain. Bagaimana kita menempatkan posisi kita, cara kita berkata, ya, yang sopan, ya, cara kita menyapa, ya. Bayangkan kalau misalnya orang ada bos, kalau panggil, "Hei, bos, ngana," ini tidak baik. Padahal pintar, ya. Ya. Tapi mungkin, ya, kalau kita punya pimpinan, ya, mungkin orang lebih tua dari beliau. Tapi berarti kan orang harus panggil namanya. Iya, betul. Ya, kebiasaan orang-orang Manado karena mungkin anggap sahabat kita atau pimpinan kita itu Sudah akrab mungkin. akrab gitu ya, atau orang lebih tua dari dia, ya, orang adik kok dianya apa panggil nama, padahal sebenarnya tidak, ya. Ada banyak contoh sebenarnya Bung Mike, ya. Orang lebih tua dari Pak Pendeta, tapi karena saya bukan berarti supaya mereka menghormati saya juga, bukan. Tapi kan memang sudah menjadi karakter kita, ya. Bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua. Iya, dari kita. Ya, itu penting dalam sebuah pekerjaan. Begitu juga dalam sebuah pelayanan. Ya, kadang dalam pelayanan ada juga sih Bung Mike yang mungkin menganggap karena senior, ya. Kemudian ada yang junior, congana angka itu atau congana lia ini. Nah, ini kata-kata ini kan tidak pas sebenarnya. Seenaknya, ya. Iya, tapi coba kalau misalnya minta tolong, ya, misalnya diaken, penatu atau pendeta, "Maaf Pak Pendeta, minta tolong nih ini lia akan," gitu. Nah, kadang ada keceplos juga, ya, orang untuk mengungkapkan dengan dianggap mungkin itu biasa buat dirinya, tapi orang lain yang mendengar agak berbeda, ya, perasaannya. Jadi hal ini perlu, Bung Mike, kita lihat, ya, bahwa tidak hanya pengetahuan kita, tapi attitude kita, ya, karakter kita juga itu penting dalam setiap aktivitas, dalam setiap ya, maupun dalam tanggung jawab. Di rumah juga seperti itu, ya. Harus dimulai dari keluarga, ya, ya, saling menghormati suami istri, contoh, ya, ya kan memang ada nama, tapi baiknya mungkin ada panggilan sayang-sayang, Panggilan khusus, ya. Papa, gitu, ya, atau Beb, gitu, ya. Anak-anak muda sekarang, belum jadi so ayamnya. Ya, padahal kan berbeda gitu, ya, ketika kita sudah berkeluarga. Iya, betul. Begitu, Bung Main. Oke, baik. Sekali lagi pendengar dan pemirsa, ya, kami buka untuk sesi interaktif pagi ini. Ya, baik di SMS, WhatsApp, line telepon 082195835080, ataupun Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, sekali lagi kita merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 13-15 dengan tema memberi yang terbaik bagi Tuhan. Oke, sudah ada respon dari penelpon kita. Shalom, selamat pagi. Halo. Halo. Ya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Mamna. Bung Michael. Iya. Iya. Oke. Shalom. Damai di hati. Iya. Selamat pagi Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno. Iya. Selamat pagi, Mamna. Iya. Beri yang terbaik, ya. Betul. Tadi Pak Pendeta seuraikan sebenarnya beri yang terbaik itu bukan cuma doi. Tetapi banyak hal dalam orang kehidupan, Kang. Termasuk orang karakter. Ya. Kalau ada karakter Kristus, pasti mau tercermin dalam kehidupan. Ya. Memberikan tanggapan juga kepada orang lain. Memberi, seperti contoh Pak Pendeta. Saya tidak bisa memberikan uang kepada teman-teman saya. Tetapi saya memberikan nasihat,
saya berikan support, saya berikan semangat. Apakah itu bagian juga pemberian saya buat Tuhan lewat orang tersebut? Dan kadang-kadang orang bisa begini, Pak Pendeta. Aduh, bukan main ini orang ini, Gang. Bapangge, baru Bapak Pendeta bilang tadi, kurang bilang ngana. Ngana. Padahal dia itu orang kasihan, umpama contoh, dia pejabat, terus kurang panggil di penama. Ngana Michael. Padahal sebenarnya dia mesti panggil Bapak. Ayo Bapak Michael, apa kabar? Nah, tetapi orang Manado kayaknya seperti itu kah atau bagaimana? Atau karakternya? Nah, supaya ini radio RRI ini dapat memberikan penjelasan supaya orang Manado, ya Sulawesi Utara ada karakter yang baik, yang memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat orang sekitar kita, ya. Apalagi lewat orang keluarga suami istri. Lupa tadi Pak Pendeta bilang baku panggil. Ada pertama baku panggil begini Pak Pendeta. Pace. Masa dia suami dia panggil Pace? Kan lain mesti panggil Papa Pace atau Mace, Papi. Ya, ini Pace yang Mace. Kita bilang, aduh, kalau kita kasih yang bilang jangan panggil begitu. Aduh, ngana suami ada orang dah hargai. Kok di depan orang ngana panggil begitu. Kira-kira bagaimana ini Pak Pendeta ini? Karakter begini bagaimana ini? Bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik. Shalom. Iya. Terima kasih. Mamna yang ada di Banjar ya. Oke, mungkin langsung dijawab ini Pak Pendeta, silakan. Iya, jadi memang dalam hidup kita harus nampak karakter Kristus ya, itu paling penting. Kalau kita orang percaya ya. Karena kan orang bisa melihat Kristus dari cara hidup kita, cara kita berkata, cara kita menghormati orang lain. Nah, dan Yesus itu sangat menghargai siapa saja, ya. Dan karena itu sebagai pengikut Kristus kita harus mampu menunjukkan yang terbaik. Ya. Tidak hanya dari perkataan kita. Makanya Pak Pendeta bilang firman ini bukan hanya untuk yang mendengar, tapi juga untuk Pak Pendeta dan keluarga. Hanya memang ini sangat penting buat kita untuk kita renungkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal memberi yang terbaik tadi. Apakah support kepada orang lain itu juga adalah bagian daripada memberi yang terbaik? Iya, betul. Kan tidak semua orang yang bisa memberi nasihat. Ya, pada waktu ada orang dalam kondisi keadaan terpuruk, ya, kadang orang minta bingung mau baking apa. Ya, apalagi misalnya dia dalam trauma atau stres berat. Ya, kalau orang stres berat, apakah cukup kalau misalnya kita bilang sudah bawa dia ke tempat healing, misalnya jalan-jalan, ya jalan-jalan, tapi mungkin ada orang yang bisa support dia, ya, caranya bagaimana? Mungkin berbagi pengalaman, ya. Kalau cuma pengalaman ini kecil, ya, kita pernah mengalami pengalaman yang lebih menyakitkan dari sini. Oh iyo, mungkin kan dia langsung respon. Oh iyo, bagaimana itu? Ya, kalau sekarang rasa seperti ini, ya kita lebih parah dari ini. Bahkan kita sampai masuk rumah sakit loh karena ingat-ingat ini. Terus apa di perjalanan keluar? Di perjalanan keluar ya kita berdoa pada Tuhan dan kita serahkan totalitas tapi kehidupan dan kita harus punya semangat. Ya, yang gembira adalah obat. Oh iyo Kang, yuk daripada kita cuma pikir-pikir begini lagi mau stres, yuk kita mesti makan kembali ini, kita mesti makan banyak ya, kemudian kita mesti minum air putih banyak ya, dan kita mesti jalan ini hidup. Karena ternyata kalau kita pikir-pikir ini hidup tetap berjalan, bukannya enggak ya, ini waktu bukan berhenti. Hidup terus berjalan. Iya ya, harus berjalan dan kita bukan akhirnya dari nasihat kita ya, justru itu menjadi semangat buat dia. Itu contoh Mamna. Ya, jadi kalau Mamna tidak bisa memberikan secara materi, ya, orang juga bisa memberikan dengan doa, ya, mendukung setiap sahabat kita dengan doa. Ya, doa itu ya tanpa orang sadari betapa penting dalam hidup kita. Ya, makanya Pak Pendeta kemana-mana, membaik contoh ya. Kalau ibadah saya harus bawa keluarga, istri dan anak-anak. Kenapa? Karena bagi saya mereka sangat penting, tidak hanya supporting ya untuk Pak Pendeta karena menemani dalam sebuah perjalanan, bukan. Tapi mereka juga akan mendukung Pak Pendeta dalam doa. Dan ini penting, karena sebuah perjalanan berhasil bukan karena
kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan yang memberikan itu. Dan juga ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang support kita. Ini penting. Betul. Makanya Pak Pendeta kalau semua mulai ibadah, Pak Pendeta aja kasih tahu ya, bantu doa selama proses jalannya ibadah. Dorang selalu jadi tiang doa dalam keluarga. Nah ini penting support kita. Jadi memberi yang terbaik bagi Tuhan, ya bukan hanya soal kita memberi apa yang kita miliki, misalnya harta. Ya kalau kita membagi berkat dengan orang lain, tapi juga hidup kita harus diberi. Ya Roma pasal 12 jelas ya, persembahan yang hidup adalah dan yang benar orang pikir kehidupan setiap hari. Ya, betul. Itu Bung Mai yang boleh menjawab pertanyaan daripada Mam. Baik, demikian ya Mamna yang ada di Banjer ya untuk jawabannya. Ya kalau masih ada untuk yang sesi terakhir ya, kami kasih kesempatan di line SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 0821 9583 5080. Oke. Baik Pak Pendeta, segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Tuhan ya? Iya betul. Oke. Nah, bagaimana agar kita bisa mengelola dengan baik, agar apa yang kita miliki ini bisa menjadi persembahan yang layak bagi Tuhan? Oh keren sekali, mantap sekali pertanyaan Bung Mike. Iya. Nah, kadang orang salah gunakan itu berkat ya. Tapi sebelum itu saya lupa tadi ada Mamna bilang kata-kata orang Manado ya. Iya. Panggilan nama ya. Panggilan nama atau langsung menyebutkan ya. Sekalipun mungkin orang Manado ya ada bahasanya yang orang rasa itu mungkin kasar ya. Ya. Kalau orang menggunakan bahasa itu. Jadi berarti harus ada perubahan. Ya, kalau orang tahu misalnya kan tidak semua orang yang bisa memahami kita, gitu ya. Ya, tidak semua orang yang harus dapat memahami kita. Misalnya kalau orang sesama orang Manado, it's okay, ya. Artinya mungkin orang semua ngerti ini bahasa ini maksudnya bapak atau ibu, ya. Tapi kalau orang luar memang agak berbeda ya. Iya. Kalau misalnya dan bagi saya sih sebenarnya menyebutkan ngana nyandak pas no. Walaupun kita orang Manado, iya, dapat rasanya nyandak enak dang, ya. Mungkin kalau bapak atau ibu lebih pas gitu, ya. Nah, kalau mungkin orang bersahabat, ya, lain kali kan jatah ceplos begini, ngana dari mana, ya. Karena memang bahasa kita. Ya, kalau mungkin di daerah tertentu kamu dari mana, ya, ya, atau lain kali ada tutsi itu dari mana, ya. Jadi memang tergantung pembawaan kita, ya, dan tergantung kepada siapa kita mengucapkan. Dan ini penting, ya. Apalagi tadi sudah disebutkan soal pejabat, ya. Kalau misalnya dia pejabat publik, ya berarti nggak mungkin ngatur orang hey atau om nggak mungkin ya. Ya mungkin kita lebih pantas kalau kita menyebutkan bapak atau ibu, ya sekalipun itu orang kenal sekali, ya. Ya itu orang teman. Tapi kalau di hadapan banyak orang mungkin kita harus menyebutkan bapak atau ibu, atau kalau mungkin dia punya jabatan, ya orang sebutkan saja ya mungkin jabatannya, ya, supaya akan lebih pas ya ketika kita menyebutkan di waktu itu. Nah, itu catatan untuk tambahan buat Mamna. Dan kemudian pertanyaan Mike, ya, bagaimana supaya kita memberikan yang terbaik, mengelola dengan apa yang orang miliki, ya. Yang kadang ini Bung Mike, kalau orang sodapa sesuatu yang wow, ya, yang besar, ya, yang banyak, ya. Nah, kadang ini orang jangan lupa itu dari siapa. Padahal kan jelas sekali, ya, bacaan kita tadi dan Bung Mike sudah menyampaikan itu. Itu semua dari Tuhan. Itu pemberian daripada Tuhan. No, kalau dari Tuhan yang DP pemilik, Bung Mike, lantas apa yang terus mau sombong akan? Semua ini
Tuhan punya. Tuhan punya, ya. Termasuk jabatan, kedudukan, kehormatan itu dari Tuhan. Bayangkan kalau Daud mengungkapkan itu, Bung Mike, di ayat yang ke-14, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Torang kasih Pak Tuhan, waktu persembahan yang tonda kasih itu dari Tuhan. Iya, Itu maksudnya yang orang miliki sekarang, jabatan, popularitas, harta, kedudukan, itu Tuhan pemberian. Ya. Ya, dan semuanya itu harus kita berikan untuk Tuhan. Jadi artinya begini, Bung Mai. Kalau Tuhan kasih itu per orang mesti pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan pikir Kelola, kalau ya. iya, jangan pikir kalau orang dapat jabatan, kemudian itu untuk kesenangan kita. Bukan, itu untuk pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan. Makanya harus diingat dan dicatat baik-baik. Ya, memang orang yang melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan, misalnya contoh, ya korupsi, itu kan oknum, itu kan pribadi, ya. Yang kadang tidak terkontrol, ya kita terlalu hidup mewah sampai kita lupa. Padahal kenapa sih kalau kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita, apakah tidak cukup? Ya, bukankah Tuhan memelihara hidup kita? Bahkan dalam Alkitab jelas kita lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit itu murah sekali loh, Bung Mai. Tapi pelihara, artinya yang dianggap murah, yang dianggap kecil, asito dianggap berharga. Oleh. Iya, apalagi orang. Makanya kalau orang kembali kepada Alkitab dikatakan kita ini imago Dei, gambar Allah. Ya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti apa? Spesial. Ya. Dan kalau kita spesial berarti Tuhan tidak akan biarkan hidup kita. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, no kenapa dan kalau kita spesial, kenapa kita susah? Kenapa kita miskin? Ya, tunggu dulu. Ya, kita jangan cepat protes Pak Tuhan. Atau apalagi membandingkan hidup kita dengan orang lain. Lihat dulu, jangan-jangan kemiskinan kita karena kita sendiri yang melakukannya. Karena kita tidak mau berusaha. Ya, ya kalau orang terlahir dari keluarga yang sederhana, ya puji Tuhan. Pak Pendeta juga bukan lahir dari keluarga orang kaya, bukan? Ya, saya lahir dari keluarga yang sederhana. Papa saya adalah seorang tukang bangunan. Mama saya adalah ibu rumah tangga. Tapi saya tidak pernah mengatakan, Tuhan, aku menyesal lahir dari keluarga ini. Tidak. Justru saya bahagia, bangga. Karena lahir dari keluarga ini membuat saya berproses dalam hidup. Ya, pagi-pagi mesti bangun. Kemudian timba air jauh. Karena memang orang tempat timba air dekat talaga-talaga. Dan itu diproses oleh Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dari situlah orang belajar bagaimana menghormati dan menghargai hidup. Coba bayangkan, ya. Kehidupan saya misalnya, saya lahir dari keluarga yang boleh dikatakan mungkin berbeda, ya bisa saja proses ini tidak saya lewati. Makanya kalau ada orang bilang begini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pak Pendeta ini DP pohon tanam di pinggir kuala. Ya, jujur maaf ya, Pak Pendeta Papa ya walaupun dia sudah almarhum tapi dia berubah sebelum dia meninggal. Dia kostor 23 tahun ya. Dia peminum dulu ya, perokok. Tapi setelah dia bertobat, dia berubah dan kehidupannya diserahkan untuk Tuhan. 23 tahun jadi kostor. Tapi Pak Pendeta tidak peminum dan tidak perokok. Jadi kalau ada yang bilang begini, buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Ini tuh pohon yang tanam di pinggir kuala. Waktu DP ciri tuh buah anyor. Artinya kan yang sama dengan apa yang Papa lakukan. Gitu ya. Betul. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kehidupan kita sama dengan orang tua kita, berbeda. Tergantung pribadi masing-masing. Iya, betul Bu Mai. Jadi ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan ini, ya tolong jalani nih kehidupan, ya. Jadi jangan menyalahkan Tuhan, bilang, lu kapan tapi susah Kang. Ya, karena orang ini mau berusaha. Tidak mau berusaha, pasti Tuhan akan berkati. Buka jalan, iya. Iya, Tuhan buka jalan dari nol. Iya, orang berusaha. Jangan kaget kalau Tuhan bawa orang, misalnya anak tukang sayur atau anak pekerja, misalnya selokan, tiba-tiba orang dipromosikan jadi orang yang hebat. Karena dari situ orang belajar, itu Bung Mai. Oke, baik. Baik, waktu kita tinggal 4 menit ini. Oh iya. Jadi mohon maaf ya untuk
respon yang lain tidak dapat kami baca lagi ini ya, tapi ini dari Ibu Rita di Kawangkoan, mohon topangan doa untuk semua orang hari ini agar tidak mengalami keputusasaan, kekecewaan. Oke, dan mungkin Pak Pendeta mengakhiri perenungan kita ya untuk pagi hari ini. Apa pesan yang bisa diambil dari perenungan kita dan ditutup dengan doa? Silakan. Baik, pesannya sederhana, ya, bergantung hidup kita hanya pada Tuhan dan lakukan kehendaknya. Kalau bergantung pada Tuhan dan lakukan kehendaknya, berarti orang mesti hidup benar. Ya. Kalau sekarang kita masih dalam kekurangan, berubah dan kita serahkan hidup ini, nanti Tuhan yang akan menolong perjalanan hidup kita. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Apapun yang kita alami, kalau kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan memberkati. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Betapa mulia dan agunglah nama-Mu kekal selamanya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami boleh ditegur oleh firman-Mu. Engkau menolong kami untuk dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, cara khusus hamba-Mu, Bung Michael Chia. Bersama dengan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan tim yang bertugas hari ini diberkati Tuhan. Biar semuanya kami ada dalam kendali dan kuasa. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Mulai dari pemerintah pusat, daerah Sulawesi Utara, kabupaten kota, bahkan kota Manado, yang pada kemarin hari baru merayakan ulang tahun yang ke-403. Tuhan berkati kota kami, lindungi dengan kuasa-Mu. Para pemimpin bangsa kami ada dalam berkat Tuhan. Tapi juga kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, dimanapun berada. Tuhan menolong untuk pemberitaan-pemberitaan firman dimanapun terus dikumandangkan. Semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, berubah, bertobat, dan hidup dalam kebenaran. Dan oleh karena kasih-Mu kami diselamatkan, dan hidup kami benar-benar ada dalam berkat Tuhan. Bapa, diberkati mereka yang sudah terhubung lewat WA, kanal YouTube, maupun lewat telepon. Mamna, Ibu Rita di Kawangkoan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun berada. Sekalipun kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi kami percaya Tuhan memberkati mereka. Bahkan kami juga mau berdoa, Tuhan memberkati Bapak Yance Lamonge, Ibu Foni Mamahani, keluarga Lamonge Tondo diberkati oleh Tuhan, tapi juga memberkati Ibu Welmin Tamengendal, Bapak Yunus Panggemona, Oma Sumampo Putong, Bapak Boy dan anak Ruli, Bapak Adung, Ibu Poluan, Lansia Abram, Sari Sendra. Bahkan Tuhan memberkati keberadaan kehidupan daripada mereka yang sakit dimanapun mereka pergi dan berada. Saat mereka berobat ataupun saat ini mereka dalam kelemahan di rumah, bahkan secara khusus di rumah sakit, Bapak John Lamera, Tuhan jama dan beri pemulihan dan kesembuhan. Makasih banyak Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan juga menolong dan memberkati orang tua Bapak Franky Panelein, orang tua dari Ibu Usia Tumengkol, dalam kasih dan anugerah-Mu. Tuhan memberkati kami, ini dan selamanya. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa kami. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya ya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta, baik tugas, pekerjaan, dan bersama keluarga. Dan baik pendengar serta pemirsa, ya dengan demikian berakhir sudah untuk Mutiara pagi hari ini. Saya Magi yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja pagi ini mengucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.